Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena malam kali ini kita dapat berkumpul di sini, melangkahkan kaki kita di majelis yang fun ini, karena ini fun taklim, mudah-mudahan insyaallah, dan karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lah kita dapat meringankan langkah kita untuk melangkah ke sini. Kalau lupa salawat serta salam kita terus limpah curahkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW pada para keluarga beliau, pada para sahabat, kepada para tabiin, dan sampai kita kepada umatnya yang insya Allah megang teguh sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah, Alhamdulillah, di depan kita sekarang sudah berkumpul ada rombongan dari Surabaya ya. Ada teman-teman dari Mas Aik juga. Silakan merapat ini karena malam kali ini Mas Aik ini adalah founder dari Pang Muslim. Jadi ini fenomenal ya. Kenapa bisa disebut Pang Muslim ini? Jadi mohon saudara-saudara untuk merapat ke depan, karena kalau biasanya kalau di acara pang itu padat di depan tuh, biasanya pogo. Supaya bisa mosing. Bisa mosing. Makanya kalau kurang padat, jadi nanti Mas Aiknya jadi pop mungkin. Iya, harus sebar stiker dulu kayaknya. Dipancing ya. Ayo mangga depan, silakan tafadhol. Ya, untuk mempersingkat waktu saya serahkan langsung kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, bersyukur malam hari ini adalah pengalaman pertama saya ngisi di Masjid Istiqomah, dan ini adalah pengalaman pertama saya juga bersama dengan Fun Taklim. Saya dengar dulu Fun Taklim ini salah satu foundernya adalah Ucai, gitu ya, bener ya? Kemarin sempat ngontak-ngontak Ucai, ternyata Ucai lagi di Palu, lagi aktif bantu korban di sana. Salawat salam kita tidak lupa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan keistiqomahan untuk mengikuti sunnah dan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kayaknya nggak usah seperti malam-malam yang biasanya, ya kan? Kalau yang biasanya kan namanya taklim itu bahas satu topik tertentu, kemudian ustadznya benar-benar lulusan ya Timur Tengah begitu ya, sekelas Ustadz Umar Mita dan lain sebagainya. Kalau malam ini kayaknya agak beda ya. Kita sharing-sharing aja, kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi supaya nggak terlalu tegang juga ya. Nanti kita bisa saling sharing gitu ya. Siapa tahu pengalaman kita sama, atau siapa tahu kita punya problem yang sama untuk dipecahkan bersama. Teman-teman sekalian, jadi tadi ditanya tentang Pang Muslim ya. Sebenarnya Pang Muslim ini apa, dan kenapa harus Pang Muslim, dan kenapa harus berdakwah dengan cara yang dilakukan oleh Pang Muslim. Ini sekedar sharing saja bahwa sebetulnya Pang Muslim itu, kalau tadi dikatakan founder, saya sebenarnya kalau founder yang di Surabayanya. Kalau yang di Pang Muslim di Jakarta itu ada Zaki namanya.
Zaki founder Pang Muslim di Jakarta 3 tahun atau 4 tahun lebih awal ya dibandingkan dengan Pang Muslim di Surabaya. Awalnya Pang Muslim itu kalau di Surabaya namanya Underground Tauhid dulu namanya. Jadi gini, kita kalau hari ini kita bicara tentang gelombang hijrah, sebenarnya apa yang kita rasakan hari ini itu bukan gelombang yang pertama ya. Gelombang hijrah yang pertama itu saya merasakan di tahun-tahun sekitar tahun 2005, 2006 ya, waktu itu masih silent ya. Anak-anak dari kalangan musisi, anak-anak band, anak-anak underground, mereka pada hijrah di tahun-tahun itu, tapi mereka masih silent. Mereka tidak menggunakan cara-cara pendekatan seperti yang hari ini kita rasakan. Kalau dulu teman-teman musisi underground, anak-anak punk, anak-anak metal, kalau hijrah itu mereka cenderungnya menggunakan metode Ghazul Fikr ketika mereka berdakwah. Jadi langsung perang pemikiran. Ini hak batil langsung diserang. Jadi kalau dulu saya dari komunitas punk, saya di Surabaya udah sejak tahun 95 di komunitas punk, kemudian hijrah tahun 2005. Itu rasanya ketika itu ya teman-teman yang lain yang hijrah itu nggak seperti sekarang muncul di permukaan. Kalau dulu mereka silent, mereka cenderungnya fokus belajar, fokus menimba ilmu, fokus memperbaiki diri, fokus bertobat gitu ya. Kemudian baru sekitar tahun 2008, 2007 mereka mulai muncul dengan cara pendekatan Ghazul Fikr, perang opini. Jadi kalau dulu di komunitas punk ada opini tentang misalnya misalnya anarkisme misalnya gitu ya. Maka Islam muncul sebagai tandingan. Jadi munculnya sebagai tandingan. Kemudian di punk ada isu sosialisme misalnya, maka Islam muncul sebagai tandingan. Di sini ada isu misalnya straight edge misalnya, anti narkoba. Ya, kemudian Islam muncul sebagai tandingan. Selalu seperti itu. Makanya kemudian saya sampai menulis buku judulnya Melawan Arus. Jadi seluruh pemikiran yang ada di dalam komunitas punk, di dalam subkultur punk, semuanya dibantah dengan pemikiran yang sesuai dengan Islam. Jadi Islam lebih baik gitu. Ini ada ini baik, dianggapnya ini baik. Islam lebih baik begitu. Selalu begitu. Sehingga yang terjadi ketika itu termasuk dulu ada One Finger Movement, ada anak-anak salam metal yang tadinya metalnya begini, kemudian dirubah menjadi salam one finger seperti ini ya, salam tauhid. Jadi pendekatannya semuanya dengan pendekatan Ghazul Fikr. Nah inilah kemudian selama sekian tahun cara berdakwah seperti itu kami melihat perkembangannya tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan itu kenapa? Karena ternyata kami melihat sebagian teman-teman yang masih belum bisa melihat Islam ini dalam konteks mampu memberikan manfaat, mampu memberikan kebaikan buat kehidupan mereka, itu cenderungnya tidak seperti itu mereka melihatnya. Mereka melihatnya Islam ini cenderungnya kolot, radikal, selalu ngejudge ya, selalu memberikan statement yang menyalah-nyalahkan. Jadi cenderungnya seperti itu, sehingga terjadi gap yang luar biasa. Dulu One Finger Movement ya sama metal yang masih belum hijrah, masya Allah ya keras sekali gapnya. Sehingga apa yang terjadi ya, dakwah ini kurang bisa masuk ke sana, kurang bisa merangkul teman-teman yang belum paham. Ya, mereka masih sebatas semacam terpuaskan emosionalnya, terpuaskan kebanggaannya bahwa ini loh aku muslim gitu ya. Tapi teman-teman yang belum berhijrah mereka merasa wah ntar dulu aku masih suka yang begini nih. Kalau ini di judgement, wah aku nggak suka kamu suka ngejudgement banget ya. Aku masih suka banget musik metal, aku masih suka banget musik punk. Tapi kalau kamu ngejudge aku begitu ya sorry deh gitu. Aku belum bisa ikut sama kamu. Nah gitulah. Nah cara berpikir seperti itu cukup panjang ya, sampai teman saya yang salah satu founder Underground Tauhid namanya Tufail Al-Ghifari dulu crash ya,
berat ya, crashnya berat dengan Homicide ya di Bandung ya. Homicide punya lagu Puritan, Tufel punya Puritan ya. Dikraskan begitu, kemudian saling satu sama lain saling liriknya saling istilahnya kalau kita pakai bahasa mentahzir gitu ya, saling mentahzir gitu ya. Homicide mentahzir Islam ya, Tufel mentahzir Homicide gitu ya. Jadi saling nggak akur lah begitu ya. Nah itulah kemudian fenomena dakwah ketika itu jadi stuck. Saya melihat teman-teman merasa dalam tanda kutip nih ya, kecapean dengan cara dakwah seperti itu. Kecapean kemudian mereka satu-satu mulai menghilang. Mereka mulai mendapatkan penolakan-penolakan, mulai terbatas ruang geraknya karena ternyata cara-cara Ghazul Fikr di umum begitu untuk konteks berdakwah kepada komunitas subkultur atau komunitas anak-anak muda, youth culture itu ternyata enggak terlalu efektif. Nah, kenapa begitu? Karena Islam muncul itu belum dirasakan manfaatnya. Islam munculnya masih berupa isu bahwa kami lebih baik, tapi kami atau kita belum mampu menunjukkan bahwa memang kita ini lebih baik, belum sampai kayak gitu. Gitu. Jadi masih sebatas opini. Gitu. Nah, kemudian mulai tahun 2014 perspektif tentang dakwah itu mulai berubah. Teman-teman dari Pemuda Hijrah atau teman-teman di Bandung sudah mulai tahu bagaimana merangkul teman-teman yang belum paham dengan Islam itu dengan cara-cara pendekatan akhlak, pendekatan yang menyenangkan, pendekatan yang no judgment, tapi kita nunjukin dulu bahwa kami ini friendly loh, kami ini bersahabat, kami nggak bikin kamu harus ninggalin sesuatu yang kamu suka loh. Kamu boleh masih tetap begitu asalkan kamu ngaji sama kami begitu. Nah, pendekatan ini ternyata mampu menjadi daya tarik yang luar biasa ya, yang dulu belum kami lihat. Ya, yang dulu belum kami lihat. Saya merasakan betul dulu. Saya dulu termasuk straight edge dulu ya. Jadi kalau di komunitas punk itu ada pemahaman atau sekte ya, dalam tanda kutip sekte gitu ya, yang anak-anak punk yang nggak minum alkohol, yang nggak ngedrugs, yang nggak melakukan seks bebas, bahkan nggak mau ngerokok. Itu kalau di komunitas punk namanya straight edge. Mereka kalau manggung, kalau mereka nongkrong, mereka mencoretkan tanda X di tangannya, di punggung tangannya. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak ngerokok, nggak seks bebas, nggak ngedrugs, dan nggak minum. Sehingga siapapun yang tahu temennya mencoretkan X di tangannya, nggak akan ditawarin rokok, nggak akan ditawarin minum. Mereka tahu dan mereka respect dengan itu. Nah, saya dulu cenderungnya menganggap bahwa apapun itu, kalau bukan dari Islam, itu nggak penting untuk kita ikuti. Kemudian teman-teman saya yang straight edge pada meninggalkan saya gara-gara wah kamu sok-sokan gitu ya. Saya dipanggilnya Ai. Kamu sok-sokan gitu. Kan ini baik juga gitu loh. Kenapa harus ini yang baik gini aja kamu dalam tanda kutip kamu tahzir gitu, kamu salahin begitu. Nah, saya baru paham 4 tahun yang lalu. Ternyata pendekatan yang semacam itu tidak terlalu efektif buat teman-teman yang masih belum berhijrah. Sehingga buku saya melawan arus itu ada beberapa hal yang kemudian saya tidak lagi mengungkap-ungkap itu lagi karena itu udah nggak lagi efektif. Ya. Nah, saya sekarang di Pang Muslim cenderungnya lebih pada pendekatan mendatangi mereka, mengajak mereka ngobrol, memperhatikan kesibukan mereka, memperhatikan nasib keluarga mereka, ya. Kemudian kita bisa memberikan solusi tepat, ya, yang sesuai yang mereka butuhkan, begitu. Jadi kami kalau di Pang Muslim kerjaannya bukan bikin taklim, karena kalau taklim mereka nggak bakalan mau datang. Jadi anak Pang itu yang belum berhijrah diajakin taklim nggak bakalan datang, ya. Makanya kalau programnya Pang Muslim nggak ada kajian, ya. Karena kalau kajian yang datang pasti bukan anak Pang, atau pasti anak Pang yang sudah hijrah. Dan itu nggak perlu kita susah-susah bikin Pang Muslim untuk bikin kayak gituan, bikin fan taklim pada datang kalau yang sudah hijrah, ya kan. Tapi kalau teman-teman yang belum berhijrah, kamilah yang harus mendatangi mereka.
kami masuk ke distro-distro mereka, kami nonton mereka manggung, kami nonton mereka latihan. Untuk apa? Untuk memberikan respect, untuk memberikan kehormatan, memberikan penghormatan, bukan kehormatan, penghormatan buat mereka, yang mereka itu dalam konteks secara apa ya istilahnya, jauhnya mereka dengan Islam itu nggak jauh-jauh banget gitu loh. Mereka masih ada sisi positifnya yang bisa kita respekin, meskipun sisi negatifnya kita nggak memuji mereka, tapi ada hal-hal positif yang perlu kita berikan respect buat mereka agar ada ikatan hati mereka dengan kita. Ya, minimal itu minimal mereka-mereka yang tidak tidak mau ikut ngaji sama kita, minimal mereka tidak nyerang kita lah, itu udah bagus. Gitu. Jadi kami berusaha menyambung lagi silaturahim dengan mereka, tujuannya adalah untuk memberikan manfaat buat mereka. Sebelum kita ngomongin tentang Islam lebih bagus gitu. Itu nanti. Yang penting mereka ngerasa nyaman dulu dengan kehadiran kami. Saya yang dulu pernah bersama dengan mereka, minimal mereka nggak, wah kamu sekarang kayak gini ya, udah sombong kamu, udah nggak pernah gini lagi. Nah itu kita hapuskan itu statement-statement seperti itu. Kita berusaha masuk mendekati mereka. Sebagian dari mereka yang sudah bergabung dengan kami, sementara tidak kami larang mereka untuk meninggalkan band misalnya. Ya, itu sangat sensitif. Kalau kami di awal udah langsung, wah kamu sebaiknya kamu keluar dari band misalnya gitu. Nah, itu kurang apa ya istilahnya. Nanti itu akan menjadikan isu ya. Kalau satu statement itu muncul ya, kemudian itu diisukan di kalangan mereka, maka yang terjadi apa? Oh, kalau mau hijrah itu nggak boleh ngeband. Nah, ini akan menjadi masalah nanti. Ya, akan menjadi masalah. Kemudian seperti misalnya, maaf, sudah pernah ada teman-teman yang mulai merapat, yang mereka ya masih minum alkohol, masih minum homer maksudnya, masih minum homer, masih pacaran, masih suka nongkrong bareng teman-temannya yang melakukan hal-hal semacam itu bagi kami sekarang jauh lebih welcome begitu ya, jauh lebih welcome. Ya, kami mengharapkannya begini, ya melarang mereka untuk melakukan itu, ya itu butuh tahapan. Bagi kami, seandainya mereka bisa mengurangi 1 kali saja minum, selama rutinitas minum dalam 1 minggu itu 7 kali misalnya, berkurang 1 kali saja, itu bagi kami sudah perkembangan yang luar biasa. Dan itu patut diapresiasi ya, karena itu sudah sebuah kebaikan. Karena kebaikan itu tidak selalu perkembangannya adalah dia tiba-tiba yang minum jadi sholat. Wah, itu ekstrim menurut kami. Bagi mereka gitu ya. Maka kami mengubah cara pandang kami tentang hijrah. Kalau kita melihat hijrah itu selalu ya langsung melakukan kebaikan, langsung mau datang ke taklim, maka kami mengubah ukurannya adalah mereka mau meninggalkan sedikit demi sedikit saja kemungkaran atau keburukan yang mereka biasa lakukan, ya meskipun mereka belum sholat, tapi mereka sudah mau meninggalkan itu sedikit saja, itu udah perkembangan buat kami. Itulah hijrah proses yang kami maksud. Ya, maka dari itu saya sebenarnya kalau melihat teman-teman yang hadir di sini, saya pikir kapasitas teman-teman sudah di kalangan yang sudah mulai menceritakan Islam ini kepada mereka, yang sudah mulai ya dalam konteks ini menjadi dai lah ya di kalangan teman-teman yang belum berhijrah. Maka materi-materi seperti ini sebetulnya penting untuk bekal, karena kita seringkali merasa wasting time ketika kita berinteraksi dengan mereka yang belum ngaji, sehingga waktu yang kita habiskan untuk ngobrol, untuk bikin mereka merasa nyaman dengan kita, itu dianggapnya nggak memberikan hasil apapun. Ini salah. Kadangkala hasil itu baru kita lihat setelah sekian tahun kita berkomunikasi dengan mereka secara baik-baik. Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu
Ada salah satu teman yang dulu aktif banget di salah satu partai politik yang dulu pernah ada, ya, dengan bendera merahnya gitu ya, yang sangat, yang bukan hari ini udah nggak ada, partai itu udah nggak ada lagi. Tapi dulu kami teman-teman PANG itu berada di partai itu, ya, bahkan dulu bukan hanya jadi simpatisan, itu sampai dipasang di DPC, di DPRA, ya, DPW, itu ada orang-orang itu, teman-teman PANG yang dulu sangat getol sekali apa istilahnya ya, mendakwahkan gitu ya, sosialisme, mengubah sistem pemerintahan ini dengan cara berpikir ya anak-anak kiri gitu ya. Nah, sampai suatu ketika sudah sekitar 12 tahun. Sudah sekitar 12 tahun lebih mereka tahu saya berhijrah. Ya, salah satu teman saya baru kepingin menyatakan untuk belajar agama setelah 12 tahun ngerti saya berhijrah. Padahal dulu udah tahu saya berhijrah. Tapi kami hanya membangun relasi yang baik aja. Dia belum berani menyatakan aku pengen belajar agama, aku pengen belajar Islam, belum berani. Setelah 12 tahun baru kita tuai ininya, hasilnya. Ada yang sudah ngontak Japri tapi belum mau diceritakan ke teman-temannya, ya kan? Ada yang sudah mulai nanya-nanya, kalau seperti ini salah nggak sih? Kalau seperti ini bener nggak sih? Kalau kayak gini dosa nggak sih? Itu udah mulai ada, meskipun nggak mau diekspos mereka. Maka pendekatan-pendekatan akhlak, pendekatan-pendekatan yang sifatnya mampu memberikan manfaat buat mereka, ya, itu ternyata jauh lebih disukai dibandingkan dengan kita melakukan pendekatan isu Ghazul Fikr. Ada isu ini langsung hajar, ada isu itu langsung hajar. Itu seperti itu lebih nggak diterima di kalangan teman-teman yang belum berhijrah, ya, seperti itu. Nah, ini masih panjang? Masih ya. Nah, teman-teman sekalian, sharing pengalaman seperti ini kalau di Surabaya sebetulnya sangat jarang ya. Karena kalau di Surabaya mungkin giroh hijrahnya tidak seperti di Bandung. Surabaya telat 2 tahun ya, dibandingkan dengan Bandung. Di Bandung sudah mulai ada kajian khusus anak-anak muda banyak banget. Kalau tahun 2014 dulu, anak-anak Surabaya kalau mau berhijrah, itu teman kajiannya semua pensiunan kanan kiri ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pensiunan semua kanan kiri. Jadi kalau mau berhijrah, datengin kajian isinya bapak-bapak semuanya. Baru 1 tahun terakhir ini, mulai ada kajian yang khusus anak-anak muda. Ya, ini perkembangan. Tapi kita telatnya udah 2 tahun dibandingkan dengan di Bandung. Tapi ini it's okay, nggak ada masalah. Ya, makanya kalau saya tadi ngelihat, wah saya bakal diundang Fan Taklim nih, saya bayangin nih teman-teman Fan Taklim nih, teman-teman yang baru hijrah atau yang belum hijrah gitu ya. Kalau saya tebak sih, ini baru berhijrah. Kalau baru berhijrah artinya sudah paham bahwa datang taklim itu penting, gitu ya. Kan gitu ya. Nah, insya Allah begitu. Jadi yang udah tahu kalau datang taklim itu penting, pasti dapat pahala, begitu. Wah, orang yang sudah kayak gitu berarti udah paham nih bahwa Islam itu lebih baik dari yang lain. Saya ngomongnya bisa lebih belak-belakan gitu ya, dibandingkan dengan mungkin kalau di Surabaya fasenya berbeda. Ada teman-teman yang masih belum bisa diajak ngobrol seperti ini gitu. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Setelah hijrah terus ngapain nih? Saya mungkin kalau lihat di judulnya, setelah hijrah ngapain? Saya mungkin akan sedikit sharing tentang aktivitas yang dulu pernah saya lakukan. Saya itu dulu kenal komunitas PANG, atau PANG itu sebenarnya nggak cocok dikatakan komunitas, cocoknya dikatakan subkultur, ya, atau budaya bentukan yang sama-sama punya satu visi,
sama-sama punya satu kebiasaan, pola pikir yang sama, kemudian bikin gerakan gitu ya. Nah, subkultur punk ini saya kenal di Surabaya tahun 95, zaman saya masih SMP kelas 2. 95 itu masih kenal musiknya aja, karena dulu zaman 95 itu Green Day manggung di Indonesia, di Jakarta ya kan. Wah, ngeliat Green Day masuk majalah Hai, wah, kemudian kita baca itu, wah keren banget nih Green Day ya. Habis itu kenal Rancid, kenal Sex Pistols, kenal The Ramones, akhirnya jadi wah ini nih musik punk ternyata keren. Anak SMP kenal musik punk, akhirnya bikin band punk. Wah, satu-satunya band punk ya, band yang nggak bisa didengerin di SMP saya dulu, band saya. Oh, kalau manggung ini band punk, tapi kalau manggung di ulang tahunnya temen, wah rame. Oh, kita cuman teriak-teriak doang dengan grip cuman 3 gitu ya. Wah, salah-salah nggak ada yang tahu ya gitu ya. Itu tahun 95 udah kayak gitu. Kemudian tahun 97 saya SMA saya mulai kenal pemikiran ya. Punk itu udah nggak lagi sekedar musik tapi pemikiran. Saya kepo, punk ini apa sih gitu ya, sehingga ketika saya dengar musiknya kok sebegitunya berpengaruh di seluruh dunia ini, pasti ada sesuatu yang ditanamkan dalam musik itu. Akhirnya saya mulai kepo dengan baca, saya baca liriknya, saya baca bacaan-bacaan yang terkait dengan band itu, tentang pemikiran dari personil-personilnya. Akhirnya masuklah pemikiran. Dulu ada namanya zin. Zin itu adalah bacaannya anak-anak punk yang hanya difotokopi aja. Nah, itu sangat membudaya banget ya. Kalau hari ini sampai di Bandung ini ada Bandung Zin Fest ya, Zin Festival. Sampai hari ini masih sering ada, setiap tahun diadakan. Di Surabaya juga ada, Sidoarjo, Surabaya ada. Bahkan itu seluruh dunia begitu. Nah, pemikiran punk itu disebarkan melalui lirik lagu dan zin. Saya tahun 97, pertama kali saya megang zin, itu zinnya Aryan 13, vokalisnya Seringai sekarang. Dulu vokalisnya Pupen ya, Pupen. Saya baca zinnya Aryan pertama kali, saya lihat, wih ini nih, ini keren banget ini, bacaan ini keren banget. Ini jauh lebih keren dari majalah Hai, saya bilang gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun 98, pertama kali orang yang bikin zin di Surabaya itu saya. Saya bikin zin, namanya Sub Chaos. Sampai hari ini zinnya masih ada, tapi isinya Ghazul Fikr semuanya. Wah, ini agak ruwet ini ya, gitu. Nah, dulu Sub Chaos itu murni zin yang menyebarkan ideologi. Semuanya tentang pemikiran subkultur punk itu kita tulis di situ. Saya jadi suka nulis waktu itu. Meskipun dulu nulisnya pakai Microsoft Word, masih masih era-era awal ya. Word tahun 97 itu kayak apalah gitu ya. Kemudian di print biasa, kemudian digunting-gunting, ditempel. Jadi ada metode mendesain itu namanya dulu cut and paste ya. Jadi gunting tempel. Itu dulu cara kita mendesain. Sangat do it yourself banget. Nah, sampai kemudian makin militan lagi, tahun 99 band itu nggak lagi penting musiknya, yang penting itu lirik lagunya dan orasinya. Jadi kalau ngeband itu lagunya nggak sampai 2 menit, tapi orasinya bisa 5 menit setiap lagu gitu ya. Wah, ini dulu kayak gitu ya, sampai kami dulu saya dulu tahun 99 ya bergabung dalam jaringan namanya Jaringan Antifasis Nusantara namanya. Itu jaringannya teman-teman di Bandung juga ya. Teman-teman band-band punk di Bandung itu dulu banyak teman-teman saya ya, sampai hari ini masih ngeband dan sampai hari ini masih aktif. Mereka dululah satu jaringan dengan kami ya, Jaringan Antifasis Nusantara. Kita menyebarkan ideologi yang ada di balik punk itu ke seluruh Nusantara. Kita mengedarkan zin ya, dan sangat anti dengan copyright gitu ya. Jadi kalau ada buku-buku itu dibajak ya, difotokopi, dibajak, pemikiran diketik ulang, dibajak, disebarkan gratis semuanya. Kayak gitu. Dulu kita militan banget ya melakukan kayak gitu. Sampai akhirnya tahun 2005 saya merasakan kekosongan ya, stagnasi di komunitas punk itu. Ini jujur ya, punk itu
baru girohnya akan sangat luar biasa ketika kondisi politik itu sangat memanas antara pemerintah dengan rakyat. Tapi kalau udah rakyat itu pro pemerintah, untuk punk itu udah nggak bisa hidup di negara itu. Kalaupun dia masih hidup, pasti hanya sebatas musik atau ideologi yang hanya diterapkan untuk pribadinya saja. Nggak sampai bikin gerakan masif yang sifatnya perlawanan kepada pemerintah. Saya merasakan puncaknya ya perlawanan dalam gerakan punk itu tahun 97-98. Persis ketika Orde Baru era reformasi Orde Baru dijatuhkan ketika itu. Setelah pemerintahan SBY, masyarakat dalam kondisi aman dan nyaman. Ya. Kita tahu sendiri ya bagaimana pola pemerintahan SBY yang begitu adem gitu ya. Akhirnya punk itu nyaman, masya Allah. Band-band punk itu udah nggak ada lagi yang perlu diteriakkan. Ya kalau ada ketidakadilan itu oleh pemerintah diredam. Ya, sehingga nggak sampai dulu zaman Pak Harto kita harus head to head dengan aparat kayak gitu. Zaman SBY udah nggak ada. Sehingga kita kalau demo ya santai gitu ya, cool gitu ya, nggak ada sampai ada bentrok-bentrok, nggak terlalu ada. Sehingga punk itu diredam dengan cara seperti itu. Kami merasakan zona nyaman luar biasa. Saya merasakan di Surabaya itu ya nggak sampai ada demo-demo yang sampai crash dengan pemerintah. Sehingga kami ya diskusi-diskusi mulai males. Ya, tahun 2005 puncaknya saya memutuskan untuk keluar dari band. Ya, dan saya memutuskan untuk berhijrah tanpa saya mengatakan kepada teman-teman saya bahwa saya sudah nggak mood lagi dan saya pengen hijrah. Saya nggak ngomong kayak gitu. Saya bilang silahkan kalau mau ngeband terus, mau aktif terus dalam kolektif, saya nggak lagi. Saya pengen fokus sama diri saya dulu gitu. Setelah itu saya menghilang selama 5 tahun. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan belajar agama. Saya cari guru, saya berguru pada para ustadz. Saya ikut taklim, saya ikut halakoh-halakoh, saya dibina oleh beberapa ustadz. Kemudian tahun 2010 saya memutuskan untuk mulai PD berdakwah. Jadi tahun 2010. Itulah kemudian titik baliknya saya ketemu dengan Tufail, ketemu dengan teman-teman Underground Tauhid dan kita membuat satu gerakan namanya Gerakan Underground Tauhid. Meskipun dakwah itu ternyata juga ada ya pendewasaan lah gitu ya. Awalnya masih sikat sana sikat sini gitu ya. Ya, counter sana counter sini. Ya akhirnya berubah juga menjadi fase dakwah yang lebih hikmah gitu ya. Lebih bisa merangkul daripada memukul begitu. Insya Allah itu. Alhamdulillah. Masya Allah sekali penjelasan dari Mas Aik. Menarik sekali ya ini. Jadi Mas Aik itu melalui fase jadi di awal-awal pergerakan underground kalau bisa dikatakan ya. Jadi memang di awal tahun 90-an itu pergerakan underground begitu masif ya Mas ya. Jadi ketika itu memang semuanya bergerak di bawah tanah tapi solid banget Mas ya waktu Betul. itu ya. Militansinya luar biasa. Dan sekarang nampaknya masuki waktu Isya. Perbincangan ini kita akan lanjutkan dan mungkin break dulu ya untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapatkan barisannya ke saf yang paling depan biar kita pogo bareng-bareng lagi sama Mas Aik ya. Kejauhan ya di sini. Tes. Ya, silahkan dirapatkan kembali sampai garis terdepan supaya
kita nggak kalah sama panggung-panggung underground di sana. Jadi yang rusuh di depan, kalau kita rapih di depan sini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali sesi kedua, sharing session dan berbagi ilmu oleh Mas Aik. Yang tadi di sesi pertama sudah disampaikan oleh Mas Aik, dari tahun 95 beliau terjun di komunitas underground, dan di tahun 98 juga di masa-masa reformasi juga sempat berpikiran ke kiri-kirian gitu Mas ya. Terus setelah itu membentuk band yang juga beridealismekan rootsnya punk, yaitu mungkin anarkisme dan vandalisme ya Mas ya, mungkin ya ada. Iya. Setelah itu di tahun 2005 ternyata beliau merasa ada kehampaan karena udah tidak ada tantangan lagi. Soalnya ketika kondisi politik yang sudah tidak bergejolak lagi, yang merupakan trigger dari ya pemikiran-pemikiran anarkisme dari punk itu, ya tidak ada pemantiknya istilahnya. Jadi di tahun 2005 itu Mas Aik merasa agak hampa ya Mas ya. Jadi memutuskan untuk berhenti dan rehat. Jadi istilahnya di tahun 2000 itu Mas Aik itu hijrah. Itu di tahun 2005 itu memang hampir belum ada ya. Kalau Sakti dari Silaon Seven itu kayaknya tahun-tahun itu juga sih. Oh, bareng-bareng ya. Kayaknya memang waktu Ustadz itu Dery Sulaiman ya, juga kayaknya di tahun-tahun itu juga. Tahun-tahun itu jadi memang menjadi tahun-tahun yang istilahnya itu silent hijrah ya. Jadi dulu para musisi juga hilang aja, tiba-tiba belajar, ada yang kemana. Nah sama seperti Mas Aik juga di tahun 2005 sampai 2010 ya menghilang. Jadi mencari ilmu Masya Allah sekali ya, jadi kayak kuliah ya Mas, S1 ya waktu itu. Luar biasa. Jadi selama 5 tahun menimba ilmu Islam, yaitu ilmu yang menjadi fitrahnya, dan 2010 memutuskan untuk terjun ke lapangan lagi, membereskan kembali jariah-jariah yang setelah ditanam dulunya gitu ya mungkin ya. Ya itu juga merupakan PR, soalnya karena ketika kita sudah menanamkan sesuatu di tempat, yaitu istilahnya kita menanam yang tidak baik, ya harus kita cabut. Ya, itu dia Mas ya. Iya betul. Nah kita lanjutkan aja ke sharing session, mungkin ke teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Mas Aik. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, khususnya teman-teman yang ingin memang berdakwah di parit-parit komunitas punk ya? Iya. Tadi. Saya mau nambahin, mumpung teman-teman masih belum ada yang mau nanya. Jadi salah satu yang tadi saya sebutkan faktor yang membuat aktif di komunitas punk itu terjadi stagnasi, jadi bosenin, jadi nggak menarik lagi, adalah salah satunya adalah kondisi politik. Yang kedua, karena ada faktor lain ya, seperti misalnya waktu itu saya memang sudah mulai tertarik untuk berhijrah, karena 2 tahun sebelum saya berhijrah itu kakak kandung saya yang waktu itu satu band, dia vokalis, saya gitar, dia hijrah duluan tahun 2003. Dan kondisi itu membuat ada kekosongan juga di band. Terus kemudian jadi nggak menarik lagi, karena dulu selalu bareng-bareng kemana-mana, selalu latihan bareng, selalu nongkrong bareng sama kakak saya waktu itu. Sampai akhirnya saya lulus kuliah tahun 2005 itu, ngerasa udah cukup, nakalnya udah cukup gitu ya, senang-senangnya udah cukup, dan saya mulai berpikir untuk habis ini mau ngapain gitu. Udah lulus kuliah mau ngapain? Saya mikirnya dulu simpel aja sih. Pengen setelah lulus kuliah itu kan kerja ya kan, cari kerja. Kalau cari kerja mikirnya kalau saya di komunitas punk tuh
sebagai seorang punk yang militan itu ketergantungan terhadap kapitalisme nggak boleh berat-berat nih ya. Kalau kita cari kerja ini berarti menyalahi, ini bid'ahnya punk nih ya. Wah ini udah bid'ah nih punknya. Dan saya mikirnya ternyata memang nggak bisa kondisi yang ideal seperti yang disampaikan di dalam ideologi anarkisme itu nggak bisa diterapkan. Saya ngerasakan hidup ini mandek gitu ya. Kalau kita mau militan di situ kayaknya nggak bakalan bisa. Akhirnya juga teman-teman satu persatu pada berkompromi dengan kapitalisme, padahal dulu mereka sangat benci, gitu. Akhirnya kepikiran juga itu. Terus kemudian yang lain juga pengennya setelah lulus kuliah cari kerja, kemudian biasanya kan orang mikirnya habis itu nikah, gitu ya. Saya mikirnya kalau saya di komunitas punk, kemudian anak-anak punk itu yang cewek-cewek ya gitu itu ya kan saya mikirnya waduh kayaknya nggak cocok deh kalau mau membangun masa depan gitu ya. Istri mohak, suami mohak itu kan mampus saya nanti ya. Kayaknya memang harus mencari mana sih sebetulnya jalan yang benar itu. Nah salah satu yang cukup membantu itu kakak saya suka banget dulu koleksi kaset ceramahnya, kaset pita ya, ceramahnya A.A. Gim. Jadi saya ngerasa cara berpikirnya punk itu diacak-acak dengan cara berpikirnya A.A. Gim waktu itu. Saya ngerasa A.A. Gim ini, wah ini manajemen kolbu ini nggak bener nih gitu ya. Karena A.A. Gim itu selalu prinsipnya begini, kalau ada sesuatu yang nggak bener di masyarakat, di bangsa kita, di negara kita, itu yang perlu kita salahkan pertama bukan orang lain, tapi diri kita sendiri gitu. Wah ini nggak masuk nih. Ini logika nggak masuk ini. Nah, itu bikin saya berpikir keras. Kok bisa gitu gitu ya? Kalau ada sebuah kebijakan nggak adil, kemudian membuat kita jadi tertindas, ini harusnya yang bikin kebijakan yang harus kita lawan begitu ya. Tapi Agim mikirnya nggak gitu. Ya. Wah kita harus introspeksi diri kita. Apa yang terjadi itu biasanya berawal dari individunya. Ya, karena pemimpin misalnya kalau nggak bener itu pasti berawal dari masyarakatnya nggak bener dulu, makanya sampai muncul pemimpin nggak bener begitu. Jadi mikirnya seperti itu. Nah logika itu kemudian membuat saya seperti ditampar sana sini gitu ya. Akhirnya itulah ya berbagai faktor yang kemudian tahun 2005 saya menyimpulkan bahwa kayaknya saya memang harus mengakhiri kehidupan saya di komunitas punk itu ya. Saya kalau di Bandung selalu menyempatkan, kalau memang ada waktu ya, selalu menyempatkan ke Darut Tauhid. Beberapa kali ini mungkin yang sudah ketiga kalinya saya ke Bandung dan sempat ke Darut Tauhid. Kemarin sebelum siaran di Radio Zora ya kan, itu sempat ikut kajiannya Agim. Alhamdulillah, ya, itu merefresh lagi ya. Apa yang beliau sampaikan itu pernah saya dengar dan pernah saya rasakan gitu ya. Itu tahun 2005 dulu awal-awal saya berhijrah. Jadi seperti nge-refresh lagi semangat gitu ya. Kayak gitu. Alhamdulillah apa yang saya rasakan sampai hari ini masih terasa semangatnya gitu. Silakan bagi teman-teman yang mau diskusi, silakan. Saya tuh paling seneng banget kalau sharing terus nggak ada yang nanya itu, masya Allah, seneng saya rasanya. Kayaknya udah. Ayo teman-teman di sini paham semua. Penasaran dengan kondisi, mungkin ada juga yang memang dengan hidup dengan komunitas yang lain, misalnya ada yang metal. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ada yang bertanya nih Mas, saya pengen bertanya. Jadi kan waktu itu sempat Mas Aik katanya bergauzul fikir. Menubrukkan pemikiran-pemikiran Mas dengan teman-teman komunitas ya. Iya. Jadi, nah, pernah ada benturan apa yang paling parah yang pernah Mas rasakan sama sesama teman yang dulu bareng-bareng di komunitas ya, yang sampai
istilahnya itu teringat sampai sekarang sama saya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada banget ya. Jadi ada beberapa teman yang awalnya baik sebelum tahu saling ngobrol begitu ya, pemikiran. Setelah tahu status-status di di Facebook, di Instagram, kemudian dia jadi cenderung nyerang daripada support. Dan itu dulu kalau saya sih biasanya tentang pemikiran yang terkait dengan agama. Mereka teman-teman itu masih sangat alergi ya, ketika kita membicarakan Islam itu cenderungnya ngejudgment, menyalahkan, menuduh bahwa perbuatan mereka itu salah meskipun memang salah. Menurut Islam memang salah. Tapi dakwah itu bukan menyalahkan sebetulnya. Dakwah itu kan kalau mereka menganggap bahwa keburukan yang mereka lakukan itu benar, itu kalau kita tuduh mereka salah, mereka pasti akan defensif cenderungnya. Maling saja, udah ketahuan maling, itu kita teriakan maling, mereka masih, enggak gitu kan. Mereka nggak mau dibilang maling gitu. Koruptor itu jelas-jelas dia korupsi, mereka nggak mau dikatakan koruptor gitu. Nah ini sama teman-teman yang merasa apa yang mereka lakukan itu benar, apalagi yang mereka jelas-jelas salah saja mereka defensif, apalagi ini mereka merasa apa yang mereka lakukan itu benar. Sehingga ketika kita tuduh mereka salah, mereka pasti akan sangat reaktif, mereka pasti akan sangat defensif dengan kita. Maka dari itu sebetulnya cara-cara kita mengenalkan Islam kepada mereka itu kita mengambil cara-cara yang sifatnya bukan membandingkan ya, punyamu begitu ya, Islam begini, ini lebih baik loh, itu bukan cara-cara kayak gitu, tapi cenderungnya cara-cara pendekatan akhlak ya, cara-cara pendekatan akhlak. Akan ada saatnya, akan ada timingnya nanti Islam itu bisa mereka terima ketika mereka sudah tidak lagi mampu menyelesaikan problemnya dengan cara mereka. Ya. Ketika mereka sudah mentok, nggak ngerti caranya menyelesaikan problem hidup mereka dengan pola pikir mereka, maka disitulah kita bisa masuk. Nah, dan itu tinggal nunggu kesabaran aja. Bisa cepat, bisa lambat, ya, tergantung kitanya. Makanya kadang-kala kita merasa capek berdakwah hanya gara-gara kita fokus sama hasil. Ini keliru. Berdakwah itu fokusnya sama proses, bukan hasil. Ya. Karena kalau kita ditolak itu proses, bukan hasil. Ditolak itu belum akhir dari segalanya. Ditolak itu baru awal mungkin. Tapi kita masih punya kesempatan lain gitu ya. Yang itu kita butuhkan ya, mungkin jangka waktunya bisa nggak cuma setahun 2 tahun, tapi bisa puluhan tahun. Yang tadi saya bilang 12 tahun teman-teman baru ada yang merapat. Ada 1-2 orang yang mulai bertanya-tanya tentang gimana caranya saya bisa belajar Islam. Bahkan kemarin ada yang mengontak saya pengen tahu sholat sunnah dalam Islam itu apa saja sih, dan waktunya kapan aja, dan gimana cara melakukannya. Coba, itu kan Masya Allah, padahal sebelumnya kita nggak pernah ngobrolin soal itu. Gitu. Ini luar biasa ya, Insya Allah itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari saya. Jadi saya yang banyak nanya ya Mas. Iya, silakan. Itu kan tadi kalau dari lingkungan terdalam ya, teman-teman gitu ya. Nah ini saya ingin bertanya, gimana caranya? Mungkin ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang sudah melakukan dakwah gitu juga, untuk mendakwahi langsung ke lingkaran komunitas yang Mas Aik garap itu, komunitas PANG khususnya. Apa jadi, dulu yang mesti dilakukan? Iya, apa jarum suntiknya tuh apa? Nanti tinggal masukin ininya kan, tinggal nyusul gitu. Iya. Jarum suntiknya tuh apa yang utama tuh apa dulu? Oke, ini menarik sekali. Jadi begini teman-teman sekalian. Sebetulnya apa yang saya lakukan ini, sebetulnya saya punya banyak sekali kesalahan di awal. Ya, kesalahan di awal itu sebenarnya
Tapi ini bukan kesalahan mutlak ya. Di situ pula saya bisa belajar. Yang pertama, ketika saya berhijrah, saya meninggalkan mereka cukup lama. Sehingga menyambungnya kembali itu saya awal-awal cukup susah gitu ya. Tapi ini karena dulu kondisi saya memang sangat memungkinkan untuk melakukan itu, karena saya harus memproteksi ya lemahnya giroh saya waktu itu ya kan, dari pengaruh-pengaruh mereka begitu ya. Karena dulu kan kondisinya nggak seperti hari ini. Kalau mau cari kajian mah susah, anak-anak muda bisa ketemu teman-teman, bisa ngumpul di kajian bareng gitu-gitu. Dulu nggak bisa. Dulu itu betul-betul sendiri. Jadi kalau anak muda hijrah itu betul-betul sendiri. Seminggu itu bisa cari kajian 2-3 kajian. Dan setiap hari yang saya lakukan itu selalu mencatat dan selalu mengulang-ulang ya apa yang saya pelajari itu ya, untuk dikuasai betul. Mencari pembimbing, ustadz yang kompeten untuk membimbing. Kalau saya ngaji di sana kemudian bingung, nah siapa ini yang meluruskan, siapa yang kemudian memberikan pembimbingan supaya arah belajar ini nggak serabutan kemana-mana begitu ya. Nah itu saya lakukan di awal-awal. Nah itu berat. Nah kalau hari ini nggak perlu kayak gitu. Kita sejak awal langsung punya komunitas, langsung punya pembimbing, itu cukup untuk kita bisa tetap berkomunikasi sama teman-teman yang masih di komunitas PAM misalnya, atau yang sejenisnya lah gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin dari komunitas subkultur yang lain ya, itu masih bisa punya koneksi yang baik tanpa harus meninggalkan mereka lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu yang utama dalam dakwah, nggak ada yang lain selain kita menunjukkan akhlak yang baik. Jadi modal itu Masya Allah, itu modal paling besar yang menjadi tools gitu ya untuk mendekati mereka. Karena mereka itu nggak peduli dengan kualitas ibadah kita, dengan seberapa banyak sholat sunnah kita, atau seberapa banyak kajian yang udah kita ikuti, atau seberapa bagus bacaan Quran kita, atau banyaknya hafalan kita. Mereka nggak peduli. Yang mereka peduli adalah kamu setelah hijrah masih setia kawan nggak sama aku, masih care nggak sama aku, sombong nggak sama aku, masih sering memperhatikan nggak, masih sering peduli nggak kalau aku lagi punya masalah begitu ya. Itu yang sebetulnya yang mereka jadikan ukuran ya. Kita ini berhijrah jadi berubah jadi lebih baik atau lebih buruk gitu. Karena ukuran keburukan buat mereka itu bukan kita udah meninggalkan kebiasaan lama minum homer misalnya, atau pacaran, atau itu bukan ukuran kebaikan buat mereka. Ukuran kebaikan mereka itu akhlak. Ukuran kebaikan mereka itu kamu berhijrah makin baik nggak sama saya, begitu. Kalau kita kan ukuran kebaikan selalu sifatnya ibadah kan gitu. Oh dulu belum sholat 5 waktu, sekarang sholat 5 waktu. Oh dulu belum ke masjid, sekarang ke masjid. Nah buat mereka nggak kayak gitu ukurannya. Buat mereka kebaikan itu ukurannya adalah kamu masih setia kawan nggak sama aku, begitu. Makanya akhlak ini penting. Kalau kita punya modal itu aja, Masya Allah, dulu Nabi SAW itu ketika beliau berdakwah dalam kondisi yang sangat sulit ya di Mekah, 13 tahun, satu-satunya yang menjadi modal Nabi itu adalah track record Nabi ya, yaitu akhlak. Nabi disebut orang yang terpercaya, disebut Al-Amin. Itu modal akhlak. Makanya Nabi nggak pernah ditolak gara-gara akhlak buruk, nggak pernah. Nabi ditolaknya adalah karena apa yang Nabi ajarkan, bukan akhlaknya Nabi. Makanya kalau orang ditolak dakwahnya karena salah penyampaian atau salah dalam menceritakan Islam ini kepada mereka, itu sebetulnya karena kesalahan kita. Karena Nabi nggak pernah melakukan itu. Itu terbukti ya. 2 indikatornya Nabi ditolak bukan karena akhlaknya. Yang pertama ketika Nabi mengumpulkan
orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ya, ketika itu belum masuk Islam, ya masih banyak yang belum masuk Islam, dikumpulkan di Bukit Sofa. Nabi menanyakan, kalau saya mengatakan bahwa di balik bukit ini ada tentara berkuda yang akan menyerang kita, apa pendapat kalian? Mereka mengatakan, kami percaya kepada kamu, ya, percaya kepadamu wahai Rasul, wahai Muhammad katanya. Ya, jadi mereka percaya. Tapi ketika pertanyaan berikutnya, bagaimana jika aku katakan bahwa sembahlah Allah satu-satunya Rob semesta alam ini dan akui aku sebagai Rasulullah, apa pendapat kalian? Mereka menjawab, itu pernyataan yang paling kami benci. Makanya Abu Lahab sampai menyumpah-nyumpahi, hanya gara-gara ini engkau mengumpulkan kami di sini, gitu. Nabi nggak pernah ditolak gara-gara akhlak. Yang ditolak adalah apa yang Nabi bawa. Bukti yang kedua, ketika Nabi berhijrah, sebelum Nabi berhijrah itu apa yang dilakukan Nabi? Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan orang-orang musyrik itu kepada Nabi. Coba, orang-orang musyrik membenci Nabi, sangat anti dengan ajaran Nabi, tapi mereka masih percaya bahwa barang yang mereka titipkan kepada Nabi pasti dijaga. Coba, itu kan aneh. Ya, kepercayaan mereka terhadap kredibilitas Nabi tidak berkurang sedikit pun. Yang mereka benci hanya ajaran yang Nabi bawa. Itu luar biasa. Maka modal kita sebetulnya itu. Someday ketika teman-teman kita yang belum berhijrah, karena melihat akhlak kita baik, someday ketika mereka membutuhkan kita, mereka akan cari kita. Itu. Maka jangan bikin crash sama mereka. Jangan bikin sesuatu yang membuat kita jadi jauh dengan mereka. Jangan memercikkan api kalau itu kita bisa redam. Ya. Misalnya mereka masih manggung, mereka masih suka ngeband misalnya begitu. Ya kalau kita nggak setuju dengan mereka nggak apa-apa. Kalau kita nggak setuju dengan bermusik nggak apa-apa. Tapi jangan sampaikan di publik. Sampaikan kepada teman yang memang sama-sama sudah nggak bermusik. Nah itu lebih hikmah. Ya. Tapi kalau kita ngomong ke mereka ya di depan publik, kemudian kita katakan kepada mereka musik itu haram, kalian bisa, itu akan menjauhkan kita dengan mereka. Dan mereka kalau mereka mau berhijrah, mereka nggak akan cari kita karena kita dianggap nggak asik. Ya, kalau jadi Islam ternyata nggak mengasihkan. Kalau mau hijrah itu ternyata bikin kolot ternyata. Itu persepsi mereka begitu. Saya meskipun saya sudah nggak bermusik, tapi saya tetap membuka tangan saya, membuka pang muslim, membuka buat teman-teman yang masih bermusik. Ini adalah proses. Saya hargai mereka. Yang penting mereka yang mau ngaji, itu bagus udah. Ya, meskipun ada sebagian hal yang belum bisa mereka tinggalkan, nggak ada masalah. Gitu. Ya, seperti itu ya cara kita menyikapi teman-teman yang belum berhijrah. Insya Allah itu. Masya Allah. Jadi ya kesimpulannya mungkin ya tunjukkan dengan akhlak dan adab ya Mas ya. Ya. Jadi tidak lain dan tidak bukan udah nggak usah harus menyerang dengan gozul fikri. Ya. Gitu ya Mas ya. Gozul fikr itu diperlukan ketika forumnya itu forum-forum khusus ya. Dan itu ketika kita mampu mengukur dampaknya. Satu contoh misalnya, ada misalnya kelompok yang mensyiarkan LGBT misalnya gitu. Nah, opini yang mereka sampaikan di media tentang LGBT luar biasa. Nah, ghusul fikr kita itu harus kita ukur dampaknya. Kalau kita serang mereka dengan menggunakan cara-cara misalnya membubarkan setiap pertemuan mereka dengan cara yang kasar misalnya. Kemudian kita dijebak dengan media
kemudian media memframing apa yang kita lakukan, kemudian disampaikan kepada masyarakat, maka yang terjadi ini akan menjadikan kita jadi nggak elegan, ya nggak elegan. Kalau kita mau ghusl fikr, maka duduk di forum ilmiah, ya, datangkan profesor, sana datangkan profesor. Kita ngobrol di forum ilmiah dengan data, dengan penelitian, ya, maka itu jauh lebih elegan, begitu. Daripada kita menyerang, ya, melaknat, gitu ya, di publik, kemudian kita ditonton oleh teman-teman kita belum berhijrah, tanpa kita ngomong ilmiah di situ, tanpa di forum yang tepat yang memungkinkan kita bisa bicara banyak, menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan pemikiran yang kita mau sampaikan tadi, gitu. Jadi ini beda forumnya, gitu. Kita seringkali itu di publik, apalagi di sosial media, kita melaknat. Nah, laknat yang kita lakukan ditonton oleh teman-teman kita tanpa kita menjelaskan secara detail, tidak ilmiah, ya. Sedangkan mereka mendakwahkan LGBT dengan cara ilmiah. Wah, mereka datangkan penelitian bahwa ini merupakan genetik, misalnya begitu, ya kan. Kemudian ini secara psikologis diakui, misalnya begitu, ya. Mereka ilmiah banget kan ngomongnya, gitu. Mereka kan nggak dengan cara banci-banci pada keliaran, kemudian mereka bikin colek sana colek sini, kan nggak begitu. Mereka elegan banget, gitu. Nah, kita seringkali reaksioner itu, wah, marah duluan, ya. Kemudian kemarahan kita ditangkap oleh media, kemudian di framing bahwa Islam tuh kayak gini loh, ya. Nggak bisa diajak ngomong ilmiah, nggak bisa diajak ngomong cerdas, dia bisanya pakai jalan kekerasan. Nah, itulah kemudian jadi bumerang. Nah, kami dulu ghusl fikr begitu. Kami dulu sikat sana sikat sini begitu. Ada teman-teman yang mendukung, tapi yang tidak mendukung dari kalangan target dakwah saya jauh lebih banyak. Itu, dan itu membuat kami kesulitan untuk menyambung lagi. Inilah yang mesti kita pahami. Iya, begitu saja. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Nampaknya teman-teman sudah pada mengerti dan atau lapar mungkin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Aik malam kali ini bisa menjadi ilmu dan pengalaman yang bisa kita terapkan dan kita tancapkan nanti di daerah-daerah dakwah kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan ya kita setuju ya, yang datang ke sini mudah-mudahan juga bisa nantinya turun-turun juga ke parit-parit dakwah ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah. Jadi terima kasih sekali atas kedatangannya Mas Aik. Besok pulang ya katanya Mas Aik? Iya, besok sore insya Allah. Insya Allah. Ya, fi amanillah, mudah-mudahan lancar Amin. perjalanannya. Berarti kita tutup saja kajian malam kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.